Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan nama saya Agus Dwi Dharma Wiasa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar dari SD Negeri 1 Kesima. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut merupakan fasilitator saya beserta pengajar praktek saya. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Murid yang tidak mematuhi peraturan karena menganggap peraturan itu hanya sebatas himbauan sehingga mereka langgar. Yang kedua, murid beranggapan jika melanggar peraturan hanya mendapat hukuman dan himbauan. Tujuan aksi nyata. Mewujudkan perilaku murid yang mandiri dan mempunyai disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan penyusunan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh murid dan wali kelas sebagai fasilitator. Yang kedua, murid mampu menerapkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, menginformasikan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah dan rencana untuk melakukan diseminasi terkait penerapan budaya positif. Yang kedua, membuat jadwal untuk mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi terkait materi disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar keyakinan kelas atau sekolah yang telah disusun dapat dilakukan. Yang kedua, sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua agar melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Selamat siang Bapak Ibu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dimulai dari disiplin positif. Ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Pertama, guru dapat memahami pentingnya budaya positif dan mempraktikkan penerapan budaya positif untuk mengembangkan karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun susunan kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama tadi pembukaan, kedua presentasi materi, ketiga tanya jawab, dan yang keempat refleksi. Sebelum mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang nanti saya jelaskan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Berdoa saya berikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, konsep utama modul budaya positif
Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelumnya saya bukan bermaksud menggurui, di sini kita sama-sama nanti berbagi tentang apa pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choose teori mengungkapkan bahwa ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol muridnya. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini saya perlu jelaskan sedikit ya, bahwa ilusi itu tapi maksudnya di sini tidak memungkinkan bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat murid itu merasa bersalah itu tidak memungkinkan dia juga dapat menguatkan karakter anak itu. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu adalah ilusi gitu ya. Dan yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siti juga tidak memungkinkan kalau orang dewasa itu berhak untuk memaksa anak. Stimulus respon menuju teori kontrol. Stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu jika pandangan dari stimulus respon. Nah, jika teori kontrol, ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dengan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jika pada dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Lalu dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keenam, pada stimulus respon itu model berpikirnya menang dan kalah. Kemudian kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Nah, di sini maksudnya stimulus respon itu kita menerapkan praktik-praktik yang tidak memungkinkan untuk mengubah karakter anak itu. Seperti kalau dalam penerapan disiplin itu kita sudah ada contoh, itu tidak memungkinkan hal itu bisa membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Nah, lalu dalam teori kontrol, nah di sini justru karakter anak itu disadarkan atau ditumbuhkan bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu baik positif maupun negatifnya itu mereka sadari akan kesalahan atau dampaknya nanti. Disiplin positif, pengertian disiplin. Disiplin itu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan itu dapat dihindari.
Disiplin dari dalam diri bukan pengaruh dari peraturan atau takut dihukum atau karena diberi hadiah. Sini sudah jelas dipaparkan bahwa disiplin itu bagaimana anak dalam menerapkan konsep disiplin itu supaya dia sadar akan dirinya sendiri tanpa adanya himalan atau takut dihukum. Nah, itu baru namanya karakter anak yang baik, ya tumbuh dalam dirinya untuk berbuat disiplin, bukan karena dia takut dihukum atau diberi hadiah. Nilai-nilai kebajikan universal. Pengertian nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini maksudnya nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita tahu bersama, apa saja hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh anak nanti kami. Penerapan nilai-nilai kebajikan terutama ini di kelas saya, di siswa saya di kelas 5B ya, nah ada tingkat pertama dia membuat prakarya budaya, dia ada menari, ekstrakurikuler menari, dia presentasikan apa yang dibuatnya dalam kelompok, dia dalam penerapan senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Nah, itu dalam diskusi kelompok, itu juga dalam kerja kelompok, begitu juga dalam kerjasama membersihkan lingkungan kelas, berdoa. Nah, itu juga sebenarnya sumber-sumber dari nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Baiknya bisa dipenuhi seperti pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, di antaranya makan, tempat untuk berhidup, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Kebutuhan ini memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Tiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari suatu kesenangan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang tentunya Bapak Ibu sudah alami. Begitu juga anak kita nanti. Kita harus setidaknya mengetahui apa kebutuhan dasar anak kita yang mereka sudah penuhi dan apa yang mereka tidak penuhi atau belum dipenuhi. Nah, itu penting untuk praktik penerapan disiplin positif atau budaya positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Pengertian motivasi. Motivasi itu punya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu melakukan kedisiplinan karena takut dihukum, atau tadi sudah sampaikan karena dia terpengaruh pada hadiah, itu misalnya, itu adalah jenis motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik ini memahami nilai-nilai kebajikan dari dalam diri.
Motivasi intrinsik ini artinya dia menyadari dirinya untuk berbuat kebaikan itu memang dari dalam dirinya, tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, konsep disiplin yang dikategorikan gagal itu yang pertama apabila adanya suatu hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, murid kadang bisa tidak takut, kemudian murid belajar menyembunyikan kesalahannya, kemudian perbuatan negatif itu juga tidak patut dilakukan apabila guru memberikan sebuah hukuman. Kemudian penghargaan. Self disiplin dengan identitas gagal bisa dikatakan apabila ada iming-iming penghargaan. Satu, penghargaan itu tentu tidak efektif. Kedua, penghargaan merusak hubungan. Tiga, penghargaan menurunkan kualitas. Empat, penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, perlu saya sampaikan di sini, penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu dapat merusak hubungan. Karena apa? Kalau seorang guru itu memberikan suatu hadiah apabila anaknya sedikit bisa menjawab kalau begitu, sedangkan anak-anak yang lain itu merasa dia disampaikan. Nah, disinilah akan timbul hubungan yang rendah antara guru dan murid. Dikira gurunya itu hanya memilih atau menyenangi satu orang atau dua orang anak yang sering diberi hadiah gitu. Nah, itu dikatakan dia merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini pengertiannya adalah apabila anak yang pintar atau yang bisa itu diberi hadiah, nah mereka akan berpikir bahwa jika nanti mereka melakukan sesuatu tanpa diberikan hadiah, itu mereka tidak akan melakukan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh, karena mereka hanya memikirkan harus ada hadiah baru mereka akan mau untuk melakukannya dengan baik. Nah, itu artinya kualitasnya akan menurun kalau kita terbiasa memberikan hadiah. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini juga dengan kita memberikan penghargaan atau hadiah itu, tentunya murid itu pikirannya hanya berjalan, hanya fokus pada hadiah, sedangkan kreativitasnya itu tidak dia pusatkan pikirannya kepada apa yang mereka ditugaskan gitu. Misalnya tugasnya itu adalah menuntut kreativitas yang tinggi, karena mereka yang berfokus pada hadiah, jadinya kreativitasnya tidak berkembang. Nah, itulah faktor-faktor kenapa penghargaan itu dikatakan konsep disiplin dengan identitas agama. Begitu juga dengan hukuman gitu. Nah, berikut yang tampilkan konsep disiplin dengan identitas sukses. Pertama, dia konsekuensi. Di antaranya yang pertama memerlukan monitoring berkelanjutan. Kedua, murid menghormati peraturan. Ketiga, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang keempat, dibuat oleh guru dan anak. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini memerlukan sebuah konsekuensi. Artinya di sini apa yang dilakukan anak itu tentu ada konsekuensinya. Apa dia misalnya mereka melakukan hal yang baik, tentu konsekuensinya mereka akan mendapatkan hal yang baik juga. Nah, tentu di sini memerlukan monitoring di antara guru-guru maupun kerjasama dengan kepala sekolah. Yang kedua, dengan adanya murid dengan sadar akan konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Karena konsekuensi itu adalah kaitannya dengan peraturan. Murid itu mengingat kembali peraturan yang ada, dan jika
itu dilanggar akan ada konsekuensi. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, di sini peran guru untuk mengontrol anak dengan memberikan kalimat-kalimat positif atau yang kalimat-kalimat penyemangat supaya anak itu bisa menyelesaikan pekerjaan dan kewajibannya. Konsekuensi atau peraturan ini dibuat oleh guru dan anak. Nah, itu yang terakhir bahwa konsekuensi itu tentunya dibuat oleh guru dan anak. Sedangkan guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Selebihnya anak yang membuat konsekuensi dan peraturan tersebut. Berikutnya, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut dikatakannya adalah: pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu di sini dalam menerapkan praktek disiplin positif, Bapak Ibu bisa menggunakan 5 posisi kontrol berikut yang masing-masing mempunyai ciri dan kekuatannya masing-masing. Yang pertama, sebagai penghukum. Guru sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal. Guru sering berkata, patuhi aturan saya, awas kalau tidak menurut. Kamu lagi yang membuat kesalahan, dan berbagai kata yang membuat siswa sakit hati dan juga dendam. Nah, ini karakter guru sebagai penghukum. Dia langsung melakukan kekerasan fisik, juga verbal, dan memakai kata-kata yang bernada tinggi. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru sering bersuara lembut, suasana menjadi hening, sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Di sini guru biasanya berkata, Bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu. Atau kalau orang tuamu tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu? Coba kamu pikir ke kanan. Atau bisa saya tambahkan mungkin misalnya ibu guru mempraktekkan disiplin dengan sebuah rasa bersalah. Misalnya ada seorang murid melakukan kesalahan, terus ibu gurunya berkata begini, adik kamu ini sudah jarang buat PR, malas-malasan lagi, apa adik tidak kasihan sama ibu. Nah, itu contoh baik misalnya. Jadi ibu dimarahi dengan kepala sekolahnya. Nah, itu contoh lain misalnya dalam peran guru praktekkan membuat rasa bersalah. Nah, peran guru sebagai teman. Nah, di sini pada posisi ini bagaimana selayaknya guru bersikap. Tentunya guru tidak akan menyakiti siswa, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Sebagai contoh, guru mengajak siswanya dengan berkata, ayo bantulah lebih ibu ya. Posisi kontrol sebagai teman ini layaknya guru itu berkomunikasi dengan murid itu seperti seorang teman. Jadi tidak ada jarak gitu. Seperti komunikasi biasa. Tentunya di sini ada kelemahan dan kelebihannya nih. Kalau kita menerapkan praktek kontrol sebagai teman. Sebagai pemantau. Pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab tentang perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah.
Guru akan mencatat bukti dan kejadian yang terjadi terhadap perilaku siswa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai pemantau di sini guru itu berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada dan menerapkan konsekuensi apabila anak itu melanggar peraturan, ada konsekuensinya seperti apa. Yang terakhir itu sebagai manajer. Pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Untuk melakukan hal tersebut, guru menggunakan langkah-langkah dalam segitiga institusi. Nah, Bapak Ibu, lalu menjalankan praktek seorang guru sebagai manajer dalam menerapkan praktek disiplin positif. Di sini guru perlu mengetahui dulu apa sih segitiga institusi itu. Nah, nanti kita kita lihat bersama-sama. Yang pada intinya posisi manajer itu dia menyadarkan murid itu untuk menemukan solusi dari apa yang sudah mereka lakukan atau apa kesalahan yang mereka sudah buat. Nanti mereka itu mengkaitkan dengan keyakinan kelas gitu yang sudah mereka sepakati. Ya, tujuannya untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah salah dan mereka wajib untuk mencari solusi atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut, kira-kira Bapak Ibu sudah memperhatikan atau sering mempraktekkan posisi kontrol yang mana di sini? Ada 5 posisi kontrol tadi ya. Nah, coba kita renungi dulu apa yang sudah Bapak Ibu biasanya lakukan dalam penerapan praktek disiplin itu. Posisi apa yang Bapak Ibu ambil? Nah, yang bisa menyampaikan pengalaman kira-kira ya. Baik, kalau saya kadang-kadang mungkin nggak selalu misalnya satu sebagai posisi kontrol sebagai pengukur, nggak selalu kita seperti itu, tapi bisa aja kita kayak sebagai teman, kadang juga sebagai pembuat rasa bersalah. Itu kadang-kadang kita nggak terus misalnya menghukum aja, nggak juga biasanya. Biasanya saya lebih ke sebagai teman lebih dari, tapi kelemahannya itu dan kadang kan muridnya mungkin agak gurunya sedikit temenin santai aja gitu kayak gitu ya. Ya baik, terima kasih Bu Irma sudah memberikan pengalamannya bahwa tadi Bu Irma menyampaikan bisa saja semua itu dipraktikkan, cuma biasanya Bu Irma memperhatikan posisi kontrol sebagai teman. Tentunya ada kelemahan di sini. Nah, murid itu menganggap mungkin gurunya bisa diajak kerjasama atau sama seperti teman yang lain. Nah, itu mungkin ada sedikit kelemahan di sana. Mungkin ada lagi. Nah, kalau tidak, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang mana yang paling berdampak sekali atau paling baik harus kita lakukan sebagai seorang guru? Karena ada satu posisi kontrol yang memang dalam penerapan baik. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira posisi kontrol apa yang paling baik kita lakukan sebagai seorang guru? Ada ya mau menyampaikan pendapatnya? Kira? Ya baik, Pak Benny, silakan.
apa istilahnya itu menonjolkan dari dirinya sendiri. Istilahnya perilaku yang mereka lakukan itu timbul dari dirinya sendiri. Ya, terima kasih Pak Febri sudah menyampaikan pendapatnya. Betul sekali ya apa yang Pak sampaikan bahwa posisi guru sebagai manajer itu adalah posisi kontrol yang bisa dikatakan terbaik. Ya, namun tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu juga melakukan posisi kontrol yang lain, ya tergantung dari situasi yang keadaan. Namun apabila disiplin atau masalahnya agak besar gitu, kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer untuk menyadarkan anak seperti yang tadi Pak Bebe sampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan mereka sadari sendiri dan mereka ingin mencari solusi dan keyakinan kelas apa saja yang mereka sudah lakukan. Nah itu di sinilah praktek penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer itu perlu dilakukan karena alasan-alasan tersebut tadi. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan. Bapak Ibu, sekarang kita melihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tertulis terlepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, keyakinan kelas itu bisa dikatakan juga sebagai kesepakatan kelas. Cuma kalau dalam teorinya biasanya disebut dengan keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu sudah memasang atau menempelkan keyakinan kelasnya nggak di kelas masing-masing? Ya, ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Nanti kita belajar bersama-sama. Ya. Nah, dalam praktek nanti membuat keyakinan kelas ini guru hanya berfungsi sebagai fasilitator anak-anak yang nanti lebih banyak untuk membakar membuat kalimat-kalimat positif atau kalimat-kalimat tentang kebajikan gitu yang berlaku di kelasnya nanti atau apa yang menjadi harapan mereka kelasnya seperti apa. Nah itu nanti anak-anak yang memikirkan dulu hanya membantu saja. Nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Nah di sini kita mulai mencari perbedaan apa sih bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu misalnya kita selalu kembalikan bentuk ke tempatnya. Nah kalau keyakinan kelas bunyinya tanggung jawab atau memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian kalau peraturan itu contohnya dilarang mengganggu orang lain. Nah kalau dalam keyakinan kelas bahasanya berbeda, menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah kalau dalam keyakinan kelas menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Atau bisa juga dengan disiplin waktu ya, bisa. Kemudian kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kalau dalam keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Dalam peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau dalam keyakinan kelas
menjaga kesehatan gitu misalnya. Kemudian dalam peraturan bergantian atau menunggu giliran. Kalau dalam keadaan kelas menghormati orang lain dan sabar atau latih kesabaran gitu misalnya. Dan kalau dalam peraturan gunakan masker. Kalau dalam keadaan kelas jaga kesehatan dan keselamatan. Kemudian kalau dalam peraturan jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kalau dalam keadaan kelas itu keselamatan dan keamanan itu yang diutamakan. Nah, Bapak Ibu, dari yang saya paparkan, kira-kira yang mana yang paling bisa menumbuhkan kesadaran anak peraturan itu ya keadaan kelas. Ya tentu bisa menumbuhkan kesadaran anak-anak itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Tujuannya pasti seperti itu. Nah, ini sedikit dokumentasi jika saya mendapatkan pembuatan keyakinan kelas di kelas. Pertama, mereka menulis nilai-nilai kebajikan di kertas stempel atau kertas warna atau sticky notes itu. Kemudian mereka gambarkan di kertas karton atau kertas plano itu. Bergiliran ya menempelkan. Kemudian guru di sini setelah itu memilih keyakinan kelas mana saja yang bisa digunakan karena anak-anak itu biasanya ada saja yang salah menulis, misalnya mereka masih menulis peraturan yang dilarang, tidak boleh, dan itu kita sisihkan nanti. Nah, setelah kita anak-anak memilih keyakinan kelas itu bisa 3 sampai 7, ini tidak bisa terlalu banyak karena kalau terlalu banyak juga anak-anak itu akan susah untuk mengingat, lupa seperti itu. Nah, setelah kita bersama-sama menyepakati keyakinan kelas, anak-anak kita suruh untuk menandatangani pengesahan keyakinan itu. Nah, ini penting karena sebagai simbol untuk persetujuan itu nih. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing ini. Nah, berikut ini tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis dan merubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang ketiga, guru dan siswa memilah antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang keempat, memilih keyakinan kelas antara 3 sampai 7 keyakinan saja. Yang kelima, menyepakati keyakinan kelas dan menandatangani beberapa persetujuan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu perlu kita tambahkan lagi dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Ada baiknya jangan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan peraturan. Jadi ya seperti dilarang atau tidak boleh itu kesannya negatif gitu. Kalau dalam keyakinan itu perlu mengembangkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai kebajikan yang ada. Lihat ya. Nah, di sini saya paparkan apa perbedaan hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu yang pertama sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau sanksi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu membuat tidak nyaman untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan sanksi sama juga yang membuat murid itu tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang tidak panjang, ya dalam waktunya pendek.
Kalau restitusi penguatan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman korban itu mendapatkan keadilan. Dalam sisi korban, dia merasa mendapat keadilan karena pelakunya dihukum. Tetapi dalam sanksi atau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dia dalam restitusi, korban itu mendapatkan ganti atau ganti rugi. Kemudian dalam hukuman, murid dan anak itu akan merasa tersakiti. Kemudian apabila dalam sanksi atau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Dan kemudian dalam restitusi, murid itu mendapatkan penguatan. Kemudian dalam hukuman, perilaku pasif dan agresif itu meningkat. Kemudian dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jika ada restitusi, masalah itu terpecahkan. Kalau dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak atur. Dia dalam konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kemudian kalau dalam hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata mereka, hanya pada institusi atau sekolahnya saja. Kemudian kalau dalam konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kemudian kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hukuman itu yang lainnya peraturan adalah kamu harus gitu. Nah, kalau dalam perhukuman itu ada kata kamu harus begini begitu ya. Kemudian kalau dalam konsekuensi apa aturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih sudah mau melakukan konsekuensi atas apa yang dia boleh lakukan. Kemudian dalam restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu kalimat dalam restitusi. Kemudian kalau hukuman, murid membenci peraturan. Kalau dalam konsekuensi itu, sanksi atau konsekuensi, murid karena itu menghormati peraturan yang baru. Kemudian kalau dalam restitusi, murid karena ini menghormati dirinya dan orang lain yang nanti mereka ajak untuk mempraktikkan restitusi ini, dan yang mereka ajak bermasalah nanti itu mulai menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, mungkin dari 3 praktik disiplin ini yang mana yang paling efektif dan bisa mengubah perilaku anak itu dalam jangka panjang, tidak hanya singkat. Mereka mampu menyadarkan dirinya. Kira-kira praktek yang mana yang paling baik? Apakah memberi hukuman atau sanksi atau kita melakukan restitusi? Baik, tentu kita nanti akan belajar untuk mempraktekkan bagaimana sih restitusi itu. Nah, di sini sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menentukan apakah yang kalimat-kalimat hukum ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu bisa dituliskan nanti dalam skrip note yang saya berikan.
silakan ditulis nomor 1, apakah itu termasuk hukuman atau intervensi. Ini catat 100 kali ke dalam notebook kalimat saya, tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Jika sudah sampai 7 kasus itu, Bapak Ibu bisa tempelkan di papan sebelah kanan saya. Yang kedua tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 3, boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nanti Bapak Ibu tuliskan semua jawabannya di sticky notes ini, terus sudah tempelkan di depan. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Bapak Ibu langsung saja menjawab 1, 2 sampai 7 konsekuensi itu cuma begitu. Tidak perlu ditulis soalnya. Gunakan yang sudah DPR. Nanti kita cek bersama-sama ya. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang jawabannya betul semua. Berarti Bapak Ibu betul-betul memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini saya lihat jawabannya hampir semua apa namanya, hampir semuanya itu bukan, hampir semua apa namanya sama, cuma ada satu perbedaan mungkin di sini. Lalu silakan sudah, ya silakan. Baik, sekarang kita coba melihat jawabannya yang yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, itu berupa hukuman. Kemudian dari mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau ada di sekolah, itu juga hukuman. Kemudian dia minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas depan yang telah dicoret-coret.
itu adalah konsekuensi. Membersihkan bukannya itu meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu saya di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Nah itu hukuman. Terakhir nanti hari ini akan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Nah itu adalah konsekuensi. Nah dari kasus-kasus tersebut, Bapak Ibu sudah melihat mana hukuman dan mana konsekuensi. Itu kalau hukuman ini akan berdampak pada murid itu, murid itu merasa tersakiti seperti itu karena mereka secara langsung sudah mereka tidak siap ketika mereka itu diberikan hukuman tiba-tiba seperti itu dengan apa yang mereka dengan apa yang mereka lakukan, salah apa yang mereka sudah lakukan, mereka merasa hukuman secara langsung itu bisa saja mereka itu terkejut atau tersakiti seperti itu. Padahal apa yang mereka lakukan itu mungkin saja ada alasan-alasan tertentu untuk apa mereka melakukan kesalahan. Sebenarnya itu yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu menanyakan apa sih, kenapa kamu bisa melakukan hal begini, gitu ya. Nah berikutnya, Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Dalam penerapan praktik disiplin kognitif, Bapak Ibu perlu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Apa dalam segitiga restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan yang disepakati. Nah, menstabilkan identitas. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka tidak akan mampu berpikir rasional. Karena kita menstabilkan identitas. Guru berperan untuk membantu anak agar tenang dan dapat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini peran guru untuk dalam menghadapi permasalahan disiplin anak. Apabila anak tersebut dalam kondisi emosional atau marah-marah, guru perlu melakukan praktek menstabilkan identitas dengan tujuan untuk atau supaya anak tersebut reda emosinya atau menurun emosinya seperti itu, sehingga anak itu bisa berpikir rasional kembali. Ada beberapa contoh kalimat yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam tahap menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, itu misalnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna kok, gitu. Dan yang ketiga, saya atau Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, nah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah biasanya anak-anak itu kalau dalam kondisi emosi pasti dia akan menunjuk mana dia yang salah paham. Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kemudian yang keenam, kamu berhak merasa seperti itu karena kamu sudah dirugikan biasanya. Kemudian 7, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Apa kamu nanti dengan emosi begini bisa sakit begitu? Ya, kasihanilah dirimu sendiri ya, jadilah teman yang baik buat dirimu sendiri. Kemudian tahap berikutnya validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Peran guru untuk memahami kebutuhan dasar serta maksud tujuan anak dalam berbuat salah penting dilakukan untuk meyakinkan anak telah berbuat kesalahan.
Nah, di sini peran guru untuk memvalidasi kesalahan yang tadi buat. Nah, pertanyaan yang bisa disampaikan yaitu pertama, padahal kamu bisa untuk melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, inilah contoh-contoh kalimat dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan terhadap apa yang dia yakini dan disepakati komunitas sebagai bagian dari apa keyakinan yang mereka langgar. Penting bertanya pada anak tentang kehidupan nanti yang dia inginkan setelah memahami keyakinan yang mereka buat. Nah, tahap ini bagaimana seorang guru itu menanyakan atau mengaitkan pelanggaran dengan keyakinan yang telah mereka sepakati. Jadi anak itu dituntut untuk menyadari mereka telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya, seperti itu. Nah, contoh kalimat yang bisa disampaikan itu yang pertama, apa nilai-nilai umum atau keyakinan kelas yang kita telah sepakati? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Apa keyakinan kita tentang kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu, ini contoh keyakinan. Perlunya merayakan keyakinan seperti. Nah, berikut contoh video praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Setelah tidak apa yang orang nama penting dan itu ada alasan karena kita cari solusinya. Untuk tahu keyakinan kelas kita sudah sepakati, keyakinan kelas kita sudah bukan. Sarana prasarana sekolah itu penting tidak? Karena prasarana sekolah itu pentingnya supaya kita bisa belajar dengan cara yang jadi sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kamu sudah maaf dan sudah menemukan solusinya. Jadi Bapak akan bekerjasama dengan orang tuamu untuk mengatasi hal ini agar tidak terjadi. Terima kasih Gio, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Nah, baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan video dan penerapan saya melakukan segitiga restitusi pada murid saya pada Magio yang telah melakukan tindakan atau kesalahan, yaitu mencoret-coret meja dengan spidol seperti itu. Dan pertama saya memanggil video itu dan melakukan tahapan menstabilkan identitasnya karena video itu terlihat tegang setelah saya panggil di awal tadi. Kemudian saya melakukan validasi tindakan yang salah seperti itu, menanyakan tentang pasti ada alasan gitu, mengapa kamu melakukan itu, dan dia pun menjawab mungkin karena saya sedang menggambar Pak seperti itu. Kemudian apa solusi yang bisa kamu lakukan tadi seperti itu. Sebelumnya tadi juga saya menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Nah, dia menjawab menjaga sarana prasarana sekolah.
dia menyadari bahwa pelanggaran yang telah dia lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas 5W gitu ya, itu. Kemudian pertanyaan terakhir, apa solusi yang bisa kamu berikan? Dia pun menjawab akan menghapus coretan itu dan tidak lagi menggunakan simbol tapi menggunakan stiker, dan kalau ingin menggambar atau mencoret ya dia pakai buku gambar seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin terkait penerapan budaya positif, bisa saya buka untuk mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum mengerti seperti itu, saya persilakan. Oke, tadi dari disiplin positif, bagaimana posisi kontrol, keyakinan kelas, motivasi siswa, subordinasi tiga institusi. Ada yang mungkin Bapak Ibu kurang pahami, boleh ditanyakan. Atau kita diskusi bersama seperti itu, terkait pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke, ada? Mungkin ada yang hambatan atau apa yang dia bisa. Ya silakan Bu di rumah. Baik, pertanyaan dari Ibu Irma tadi bagus sekali. Bagaimana praktek pembuatan keyakinan kelas di kelas rendah? Jadi kita tahu kelas rendah itu sangat sulit untuk diatur seperti itu nih. Ya, kalau menurut hemat saya mungkin sebelum kita melakukan buatan keyakinan kelas, kita ajak anak-anak itu untuk menyusun kalimat seperti misalnya kalimat-kalimat positif yang bisa mereka pikirkan dan mereka tuliskan di buku tulisnya dulu, seperti itu ya. Guru di sini bisa menuntun anak itu untuk membuat kalimat-kalimat positif seperti itu ya, dalam konteks sekolah sebenarnya, bukan di rumah sebenarnya. Guru di sini bisa memancing anak itu, di sini ada guru, ada meja seperti itu. Apa yang harus kamu lakukan terhadap guru, terhadap meja atau kursi yang ada? Apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya jika kelas itu kotor? Nah, kita pancing-pancing saja anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setelah anak-anak tulis, baru kita ajak anak itu untuk mengingat apa yang mereka tulis, dan kita mulai coba dengan sticky note ini kita bagikan saja, kemudian anak-anak itu menyalin jawabannya di sticky note tersebut. Nah, kemudian dalam tahap menempelkan itu kita giliran saja, misalnya dari tiap kelompok itu supaya tidak ramai di kelas. Nah, setelah itu baru guru memilih keyakinan kelas yang bagus gitu, dan tidak ada unsur peraturan, kata-kata yang negatif itu sebenarnya tidak ada. Nah, untuk penandatanganan mungkin kita pakai checklist saja sebetulnya. Kalau anak-anak kelas itu susah untuk tanda tangan, kita pakai checklist saja. Anak apakah setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini gitu. Nah, kita ajak mereka panggil satu-satu, saya setuju Pak. Kalau saya tidak setuju ya
kita tandai dan kita tanyakan lagi yang mana yang tahu konstitusi itu. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin ada teman lain yang sudah mungkin mempraktikkan di kelas rendah. Ya kalau tidak, nanti Bapak Ibu bisa praktikkan. Sebenarnya apa yang saya paparkan hari ini itu goalnya nanti sebenarnya dalam praktik sebenarnya bukan hanya sekedar saya berteori di sini, tapi Bapak Ibu praktekkan nanti terkait dengan posisi kontrol guru, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu harus tetapi karena pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu tiap anaknya mesti berbeda-beda ya. Ada yang begini keduanya, ada yang sudah terpenuhi dan lain sebagainya. Dan kemudian tadi juga dalam penerapan terkait dengan hukuman konsekuensi atau restitusi, Bapak Ibu lakukan saja ketika mengalami masalah seperti itu. Kita pakai mungkin restitusi untuk menyadarkan anak seperti itu. Nah, apabila dalam penerapan seketika restitusi itu nanti Bapak Ibu mengalami masalah, sebenarnya tidak harus yang rumit seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung saja dari tahap validasi dan menanyakan keyakinan. Itu tergantung dari besar kecilnya permasalahan yang dibuat mereka. Nah itu sedikit tambahan saya. Jadi ketika restitusi itu tidak harus dilakukan penurunan seperti itu, tergantung dari kesalahannya. Tapi ada baiknya memang kita lakukan berurut, apalagi kalau Bapak Ibu melihat anak itu emosinya meledak-ledak situ, ya kita mulaikan dari awal. Ada lagi mungkin pertanyaan, kalau tidak kita akan melakukan refleksi terkait apa yang sudah saya paparkan tadi. Ada? Ada? Ya, Bu Ranti ini. Baik, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Bagaimana apabila seorang anak yang apabila gurunya sudah melakukan praktik segitiga restitusi, ternyata anak itu tetap melakukan pelanggaran, dan apakah guru bisa melakukan penerapan hukuman seperti itu? Kalau misalnya begitu kasusnya, menurut hemat saya itu apabila guru atau ibu nanti sendiri betul-betul sudah melakukan praktik segitiga restitusi dengan benar begitu, ternyata anak itu tidak mampu berubah atau tidak menyadari akan kesalahannya, ya sebelum kita janganlah dulu kita berpikir untuk menghukumnya, kita coba mengorek-ngorek lagi apa sih sebenarnya alasan yang membuat anak ini melakukan kesalahan itu atau kerap kali melakukan kesalahan. Itu yang kita harus kaji dulu, apakah di lingkungan keluarganya, apakah kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi seperti itu. Setelah kita mengkaji seperti itu, kita bisa melakukan kolaborasi baik antara kepala sekolah atau di lingkungan sekolah saja dulu dengan guru-guru, kepala sekolah. Nah, apabila atau kepala sekolah bisa kita ajak berdiskusi atau panggil anak tersebut untuk menghadap kepala sekolah, atau gurunya juga bisa mendampingi seperti itu.
Kemudian kita terus pantau ya, kita harus pantau terus apakah anak itu mengalami perubahan. Nah, apabila tidak ada perubahan atau menonton, itu kita bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Kita panggil lagi orang tuanya. Bagaimana perilakunya di rumah? Nah, kita tanyakan lebih jelas lagi seperti apa mereka dia di rumah, karena di sekolah seperti ini keadaannya. Nah, dari situ mungkin orang tua bisa mengajarkan anaknya di rumah. Nah, kalau di sekolah kan sudah Ibu Guru dan Bapak Guru seperti itu. Mungkin seperti itu tambahan dari saya terkait kasusnya Ibu Rafi alami. Mungkin dari rekan-rekan ingin menambahkan, saya persilakan. Bagaimana Bu Rafi kira-kira? Ya betul sekali, ini kita dalam menghadapi permasalahan anak di sekolah, kalau kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan orang tuanya. Seperti itu. Ya. Kalau apa itu pertanyaan nih? Kalau tidak, Bapak Ibu dalam apa yang sudah saya jelaskan tadi, silakan Bapak Ibu refleksikan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, materi yang paling menarik perhatian menurut Bapak Ibu dari mana? Terus hal baru apa yang bisa Bapak Ibu lakukan setelah pembelajaran hari ini? Misalnya. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah melakukan atau setelah mengikuti sesi ini? Jawabannya bisa singkat dan jelas saja, gitu. Tidak harus panjang lebar. Bapak Ibu bisa menuliskan di sticky notes. Setelah menuliskan jawaban, nanti Bapak Ibu kembali menempelkan pada papan di sebelah kanan saya. Setelah selesai menuliskan jawaban, silakan Bapak Ibu tempelkan di papan di depan ini tahap refleksi pembelajaran.
Setelah saya lihat jawaban dari Bapak Ibu, ini sembari menunggu kedua teman lainnya, kalau sudah silakan dibacakan jawaban Bapak Ibu. Bagus-bagus ini sudah sudah menyimpulkan dari semua tahap pembelajaran itu. Ada mungkin dari Bapak Ibu yang ingin merefleksikannya di depan begini. Mungkin satu guru atau dua guru. Ini terakhir dari pelajaran saya hari ini. Silakan. Saya mau membacakan refleksinya. Silakan Pak Dendri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil refleksi yang coba saya berikan. Yang pertama, tadi yang paling menarik menurut saya, di awal-awal materi itu ada istilah reward dan punishment. Reward dan punishment itu ternyata juga bukan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan di sini baru saya menemukan ternyata ada beberapa pilihan, diantaranya ada 5 pilihan yang bisa kita pilih untuk kita jadikan bahan untuk menyelesaikan masalah anak. Jadi materi yang kedua yang paling saya sukai yaitu tentang aspirasi, segi restitusi, segitiga restitusi, di mana di sana dijelaskan bagaimana tahap-tahap yang harus kita lalui dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, tentunya saya sebagai pendidik yang saya harapkan bisa menjadi fasilitator anak-anak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Menteri atas refleksi pembelajarannya, sangat menginspirasi sekali ini dari jawaban-jawaban tadi. Ada lagi mungkin yang mau merefleksikan mungkin berbeda dengan jawaban Pak Menteri? Apakah sudah jelas? Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kemudian atas partisipasi Bapak Ibu dan meluangkan waktu terkait diseminasi budaya positif yang saya jelaskan tadi. Sebelum menutup diskusi kali ini, saya meminta maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat kekurangan mungkin dalam penyampaian, dalam melakukan kegiatan, saya mohon maaf. Kemudian sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih dan mengaturkan para Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Berikut dokumentasi praktik membuat keyakinan kelas. Gimana kabar kalian ini? Hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas ya, kesepakatan yang nanti kamu akan tulis sama-sama ya. Dan nanti tulisannya itu ditempelkan di kertas yang
kelas itu penting tidak nanti ya bagi kamu? Penting ya, keyakinan kelas itu nanti akan berisi nilai-nilai kebajikan yang kamu akan sepakati seperti apa nanti pelajaran yang kamu inginkan dan seperti apa situasi kelas yang kamu inginkan nanti ya. Nah, apa beda peraturan dan keyakinan itu? Ya tahu? Nah, kalau peraturan itu ya berbeda dengan keyakinan ya. Kalau peraturan itu dia menggunakan kalimat-kalimat perintah yang kesannya negatif atau memaksa. Ya, misalnya dengan menggunakan kata tidak boleh, jangan, dilarang. Nah, itu contoh dari peraturan. Kalau keyakinan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas memakai kalimat-kalimat positif. Jadi misalnya kata dilarang itu dilarang buang sampah dalam kelas itu misalnya. Itu bisa diganti dengan kata menjaga kebersihan kelas. Itu contoh dari keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Itu contoh peraturan, nah, bisa diganti dengan jaga ketertiban kelas. Pengertian ya? Ya baik, kalau terlatih sekarang Pak akan bagikan tas warna dan kamu tuliskan satu keyakinan kelasnya masing-masing orang itu untuk satu aja, ya. Jadi kalian sudah menempelkan keyakinan kelas ya, sudah kamu buat masing-masing ya, setiap orang lebih satu dan Bapak sudah memilih keyakinan kelas yang mana saja ya Bapak atau kamu setujui. Tidak semua ya, karena Bapak lihat banyak masih yang menggunakan kalimat peraturan, dilarang, jangan, nah, itu tidak Bapak gunakan. Dan ada juga kalimat yang sama, Bapak pilih satu. Jadi sekarang kita sudah menyepakati 7 keyakinan kelas. Ya, jadi kalian harus terapkan itu ya, jangan sudah ditulis saja, tapi dilaksanakan juga keyakinan kelas yang sudah disepakati, jangan dilanggar ya. Nanti kalian tanda tangan ya, baru pengesahan keyakinan kelas. Berikut merupakan umpan balik dari murid terkait keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Demikianlah tadi aksi nyata yang telah saya lakukan mengenai modul 1.4 budaya positif. Terima kasih.